Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Niken Dewi Aripisanti, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Global Surya Bandar Lampung. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Salah satu tanggung jawab seorang guru adalah bagaimana menciptakan suasana lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama, sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik. Dari kebiasaan-kebiasaan baik akan tumbuh menjadi karakter-karakter baik warga sekolah, dan pada akhirnya karakter-karakter dari kebiasaan baik akan membentuk sebuah budaya positif. Budaya positif tersebut dapat diwujudkan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol restitusi, pembuatan keyakinan kelas, dan penerapan segitiga restitusi. Disiplin positif. Seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Motivasi perilaku manusia dibagi menjadi 3, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan yang ketiga yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Selanjutnya, posisi kontrol seorang guru ada 5, yaitu penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Di antara 5 posisi kontrol tersebut, sebaiknya guru menempatkan dirinya sebagai manajer, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Pembuatan keyakinan sekolah atau kelas. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Keyakinan kelas mengandung nilai-nilai kebajikan agar dapat lebih memotivasi seseorang dari dalam. Selanjutnya, penerapan segitiga restitusi. Dalam menyelesaikan masalah, guru memposisikan dirinya sebagai manajer. Terdapat 3 langkah dalam penerapan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Keterkaitan antara budaya positif dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak, yaitu dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan menuntun siswa sesuai kodratnya. Budaya positif dapat terwujud jika seseorang guru memiliki nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, mandiri, kolaboratif, inovatif, dan reflektif. Jika semua elemen sekolah berkolaborasi menerapkan keyakinan sekolah yang dibuat, maka dapat mendorong terwujudnya budaya positif. Visi guru penggerak salah satunya yaitu memimpin perubahan positif di sekolah. Visi guru penggerak mendorong terwujudnya budaya positif di sekolah. Selanjutnya, refleksi sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep inti tersebut harus terus ditanamkan dalam diri, dibagikan kepada rekan sejawat agar dapat membantu mewujudkan budaya positif di sekolah. Hal yang menarik untuk saya yaitu mempelajari posisi kontrol guru dan segitiga restitusi, karena saya mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam daripada sebelumnya. Dengan menerapkan segitiga restitusi dapat memotivasi siswa untuk bertanggung jawab atas perilakunya dan menjadi manajer bagi dirinya sendiri.
Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang terjadi adalah sekarang ketika saya menghadapi siswa yang bermasalah, saya mencari tahu terlebih dahulu kebutuhan dasar apa yang sedang berusaha ia penuhi. Dan kalau sebelumnya saya memposisikan diri sebagai penghukum dan pemantau, sekarang saya belajar menempatkan posisi diri sebagai manajer dalam menangani masalah dan menerapkan segitiga restitusi. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda? Saya menangani siswa yang sering terlambat masuk kelas karena asik bermain bola. Saya menggunakan langkah-langkah dalam segitiga restitusi yang menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya sangat termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Saya pun senang ketika melihat siswa mulai menjalani keyakinan sekolah karena motivasi internal dari dirinya sendiri. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang sudah baik menurut saya adalah sudah mulai munculnya motivasi internal pada murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Yang harus diperbaiki adalah posisi guru harus sebagai manajer. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol saya sebagai penghukum dan pemantau. Perasaan saya saat itu sebenarnya merasa bersalah karena telah marah dan membentak siswa, serta harus memberikan hukuman pada siswa. Setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi manajer dalam penyelesaian masalah. Perasaan saya menjadi sangat senang dan saya mulai menyadari pentingnya komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri siswa. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Saya pernah mempraktekannya, namun saya hanya menggunakan satu tahapan saja, menanyakan keyakinan dengan memberikan pertanyaan kepada siswa, yaitu apakah kalian ingat kesepakatan kelas yang kita buat di awal tahun ajaran? Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal lain yang menurut saya penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi antara sekolah dan orang tua, agar budaya positif juga diterapkan di lingkungan rumah, sehingga menjadi suatu kebiasaan atau karakter saat berada di lingkungan sekolah atau di lingkungan manapun. Demikian pemaparan dari saya mengenai koneksi antar materi modul 1.4. Terima kasih, salam guru penggerak, bergerak, tergerak, dan menggerakkan.